think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Setelah berulang kali dibunuh, ditenggelamkan, bahkan disetrum hidup-hidup, Jason Voorhees seolah nggak pernah benar-benar mati. Dan kali ini di tepi kristalik yang tenang tapi penuh dengan darah, dia bakal nemuin lawan yang nggak biasa. Dimana lawannya ini bukan sekedar remaja yang cuman lari ketakutan, tapi dia adalah seorang gadis dengan kekuatan luar biasa di pikirannya. Film ini berjudul Friday the 13th, The New Blood, atau part yang ketujuh, yang dirilis pada tahun 1988. Saat Jason berhadapan dengan gadis telekinesis, pertarungan antara kekuatan supranatural melawan psikopat immortal dari dasar danau yang butek. Siap-siap karena kali ini kita bakal balik lagi ke kristalik dan ngeliat gimana Jason Voorhees bangkit untuk menebar teror yang baru. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dimulai dengan masa kecil seorang gadis bernama Tina Shepard. Dia memiliki kekuatan telekinesis atau kemampuan untuk memindahkan benda hanya dengan pikirannya. Suatu malam setelah melihat ayahnya bertengkar hebat dengan sang ibu di dermaga kristalik, Tina yang ketakutan berlari ke perahu kecil dan berharap ayahnya ini menghilang. Dan tanpa sadar kekuatannya pun muncul dan membuat dermaga runtuh hingga ayahnya benar-benar hilang, alias tenggelam dan akhirnya tewas. Bertahun-tahun setelah kejadian tragis di masa kecilnya, Tina Shepard kini tumbuh menjadi remaja yang masih dihantui rasa bersalah dan trauma yang mendalam. Untuk membantunya pulih, psikiaternya yang bernama Dr. Cruz membawa Tina kembali ke rumah lamanya di tepi kristalik, tempat segalanya dulu pernah terjadi. Mereka juga ditemani oleh Amanda, ibunya Tina. Awalnya Tina pikir tujuan mereka ke sana adalah untuk terapi dan pemulihan mental, tapi ternyata Dr. Cruz punya niat yang lain, di mana dia lebih tertarik meneliti kekuatan telekinesis yang dimiliki oleh Tina daripada benar-benar menyembuhkan traumanya. Make it move. I can't speak English. Can you extend the new arm me? Merasa sudah diperalat, Tina pun kesal dan memilih pergi sendirian ke dermaga. Di tempat itu, kenangan buruk tentang kematian ayahnya kembali menghantui. Sorry, Daddy. Dengan hati yang penuh penyesalan, Tina pun berdoa agar sang ayah bisa hidup kembali. Namun tanpa dia sadari, kekuatannya justru membangkitkan sosok psikopat immortal, alias Jason Voorhees, si pembunuh legendaris yang selama ini terperangkap di dasar danau tersebut. Tina yang terkejut melihat sosok Jason muncul dari air langsung jatuh pingsan. Tapi anehnya Jason tidak menyerangnya, melainkan pergi begitu saja ke arah hutan. Tak lama kemudian Amanda dan Dr. Cruz menemukan Tina tak sadarkan diri di dermaga. Saat dia tersadar dan mencoba menceritakan apa yang terjadi, tidak ada satupun yang percaya kalau Jason Voorhees telah hidup kembali. But it wasn't my father. Nothing to do with my father. Over your father's death is it's a powerful thing. Di sisi lain, di kabin yang tak jauh dari rumah Tina, ada sekelompok remaja yang sedang bersiap merayakan ulang tahun si Michael, sepupunya dari orang yang bernama Nick.
Nick sendiri berada di sana bersama teman-teman yang lainnya. Ada Melissa, Russell, Sandra, Eddie, Ben, Kate, David, Robin, dan Maddie. Namun di waktu yang bersamaan sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam perjalanan menuju ke kabin, Michael dan kekasihnya yaitu Jane diserang oleh Jason Voorhees dan mereka dibunuh dengan brutal. Tak lama kemudian, Tina dan Nick tiba di kabin pesta itu. Nick memperkenalkan Tina kepada teman-teman lainnya. Hi. Hi. Sementara Melissa yang diam-diam menaruh hati pada Nick, langsung merasa cemburu melihat kedekatan mereka. Di tengah pesta, Tina tiba-tiba mengalami hal yang aneh. Dia seperti berhalusinasi melihat Jason berdiri di antara keramaian. Karena panik, Tina pun langsung kabur dan pulang ke rumah. Di teras rumahnya, dia sempat melihat golok Jason tertancap di lantai kayu. Well, I didn't actually. Tapi saat Dr. Cruz datang memeriksa, benda itu sudah tidak ada. Keesokan harinya, Tina menceritakan semuanya kepada Nick. Nick yang mulai menyukainya mencoba menenangkan dan berkata bahwa dia percaya dengan perkataan Tina. Mereka berdua pun sempat berbagi momen yang romantis, bahkan saling adu congor. Namun Dr. Cruz menolak mempercayai cerita dari Tina. Dia menganggap semua itu hanyalah halusinasi akibat ketidakstabilan emosinya. Dan karena Tina ini belum bisa mengontrol kekuatan telekinesisnya. Merasa kecewa dan lelah, Amanda akhirnya menuruti keinginan putrinya untuk pulang keesokan harinya. Tapi sebelum itu terjadi, Jason kembali beraksi. Dia menemukan Russell dan Sandra yang sedang berenang tanpa busana di danau. Lalu dia membunuh keduanya dengan cara yang mengerikan. Di waktu yang sama, Amanda akhirnya mengetahui tujuan sebenarnya dari Dr. Cruz. Ternyata selama ini Cruz tidak benar-benar berniat menyembuhkan trauma Tina. Dia justru ingin memanfaatkan kekuatan telekinesisnya untuk kepentingan pribadinya. Pertengkaran hebat pun terjadi di antara mereka. Dan tanpa disadari, Tina mendengar semuanya. Merasa dikhianati dan muak, Tina pun kembali kabur dari rumah. Namun di tengah perjalanan, mobil yang dia kendarai mengalami kecelakaan dan tidak bisa digunakan lagi. Tina akhirnya berjalan kaki sendirian di tengah malam, sampai akhirnya bertemu dengan Nick, yang langsung setuju membantu mencari ibunya. Sementara itu, Jason Voorhees terus menebar teror di sekitar kabin. Satu persatu para remaja mulai menjadi korban. Kali ini giliran Maddie, Ben, Kate, David, Eddie, dan Robin. Semuanya dibantai habis oleh Jason dengan cara yang sangat brutal. Change your mind, or Melissa? Di sisi lain, Amanda dan Cruz juga memutuskan pergi mencari Tina. Namun pencarian itu berubah jadi mimpi buruk. Tina dan Nick yang sedang menyusuri hutan malah menemukan jasad Michael yang sudah tidak bernyawa. Gotta keep going. We've got here.
Nick panik dan mengajak Tina untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi Tina bersikeras dia tidak mau pergi sebelum menemukan ibunya. Sayangnya saat Amanda akhirnya berhadapan dengan Jason, nasib tragis menimpanya. Cruz dengan pengecut menjadikan Amanda sebagai tameng hidup demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Amanda pun tewas di tangan Jason. Tak lama kemudian, Cruz juga menemui ajalnya dengan cara yang sama mengerikan. Singkat cerita, Tina akhirnya menemukan jasad ibunya yang sudah tewas di tangan Jason. Rasa sedih dan amarah bercampur jadi satu. Saat terus berjalan, dia juga menemukan mayat dari teman-teman Nick yang berserakan di sekitar kabin. Lalu tiba-tiba dari kejauhan, Tina melihat sosok Jason Voorhees berdiri menatapnya. Tanpa rasa takut lagi, Tina melepaskan semua kekuatan telekinetiknya untuk menyerang Jason. Berbagai benda mulai berterbangan, seperti kabel listrik yang meledak, papan kayu menghantam tubuh Jason, bahkan rumah di sekitarnya mulai hancur. Namun seperti biasa, Jason tidak mudah mati. Setiap kali tumbang, dia selalu bangkit lagi, seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Pertarungan mereka pun berpindah ke dalam kabin. Di sana Tina akhirnya bertemu kembali dengan Nick dan Melissa. Namun kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Jason menyusul mereka dan membunuh Melissa secara brutal tepat di depan mata Tina. Merasa marah dan putus asa, Tina pun memutuskan membakar tubuh Jason hidup-hidup. Berharap dengan cara itu cukup untuk menghentikannya. Tapi tentu saja usahanya sia-sia. Jason tetap bisa bangkit. Tubuhnya kini terbakar api tapi terus melangkah mendekatinya. Di saat benar-benar terdesak, Tina pun mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan secara ajaib, roh ayahnya yaitu John Shepard muncul dari dasar danau. Sang ayah lalu menarik Jason dengan rantai, menyeretnya kembali ke bawah air tempat dia semula terperangkap. Pada akhirnya Jason pun kembali tenggelam dan ketenangan pun kembali ke Kristalik. Film pun berakhir dengan Tina dan Nick yang selamat, meski keduanya masih syok dengan semua kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menjesenkan. Jason Voorhees akhirnya nemuin lawan yang kerjanya nggak cuma lari atau teriak, tapi benar-benar bisa ngelawan balik pakai kekuatan pikirannya. Uniknya meskipun di ending Jason ditarik lagi ke dasar danau, tapi kita semua tahu, buat Jason itu bukanlah akhir. Kematian hanyalah sementara. Karena seberapa sering dia dikubur, ditenggelamkan, bahkan dibakar hidup-hidup. Psikopat dari Kristalik ini selalu punya cara untuk bangkit lagi. Menurut kamu gimana? Si Tina ini bisa dibilang lawan terkuat Jason apa enggak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di film Friday the 13th yang selanjutnya.